Iya, di bulan istimewa kita punya segmen istimewa. Ya. Ini segmen yang bisa kita gunakan untuk merefleksikan diri, bertanya-tanya seputar permasalahan dengan Ustadz begitu ya. Nih kita langsung saja menyapa Ustadz kita hari ini, ada Ustadz Amirullah Daud, pimpinan Pondok Pesantren Modern dan Yatim Halimatus Sa'diyah dan Haji Nur Insani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah bisa bergabung bersama kami di iNews Today ini Pak. Pak Ustadz, ini kalau misalnya melihat kasus sebelumnya, ini tadi kan ada informasi maling baju lebaran. Ya, nah ini betul. kalau menurut Anda, ini pandangan baju lebaran dalam Islam, karena kan banyak budaya yang, apalagi di Indonesia ya, kalau lebaran tuh semuanya serba baru. Harus baru gitu sepertinya baju ya. baru, sepatu sampai baru. Dipaksakan untuk mencuri nih Pak Ustadz. Dalam pandangan Islam dan dalam pandangan Anda sebenarnya sepenting apa sih, seperlu apa kita harus menggunakan baju baru di hari raya nanti Pak Ustadz? Iya, kalau dalam pandangan Islam ya sebenarnya nggak ada kewajiban kita harus pakai baju baru di di hari raya Idul Fitri ya. Tapi memang ini kan menjadi tradisi di bangsa kita, kalau masuk tahun baru tuh biasanya memang sibuk dengan urusan baju baru, kemudian dengan kue-kue gitu. Nah sebenarnya kalau kejadian-kejadian begini nih, ada hal yang mesti kita ini kan bentuknya sosial ya. Seharusnya orang-orang yang punya gitu ya, coba perhatiin lah orang-orang yang nggak punya, sehingga jangan sampai mereka mencuri gitu, saling berbagi gitu kan, itu yang paling penting. Berkahnya bulan Ramadan itu kan bisa saling berbagi dengan orang gitu. Nah sebaiknya memang orang juga nggak bisa langsung ambil punya orang, bisa nyari, minta ke siapa, insya Allah dikasih kok di bulan Ramadan. Dan yang paling hebatnya lagi satu lagi tuh, jangan main hakim sendiri, kesian. Orang nyuri baju digebukin, langsung dipukulin, dirusak, gitu ya. Padahal cuma baju doang buat lebaran. Padahal ada loh yang lebih gede tapi nggak digebukin, kan itu bahaya. Itu yang mestinya kita lihat gitu ya. Mudah-mudahan lah ini nggak terulang lagi gitu. Kalau memang ada di antara kita saling sosialnya tertampung, insya Allah nggak akan terjadi. Harus peka ya Pak Ustadz ya, dengan lingkungan kita ya. Sebenarnya bulan Ramadan ini kan bulan berbagi gitu. Ya, ini berikutnya nih Pak Ustadz. Ini lagi viral nih. THR kita dipajekin lebih nih Pak Ustadz. Dalam pandangan Anda seperti apa Pak Ustadz? Iya, ini yang punya yang bakal protes ya, kayak Mas Gede sama Mbak Ari. Pak Ustadz enggak ya? Sama pegawai-pegawai yang lain. Tapi intinya gini, ada kewajiban dua kan kita sebagai manusia ya. Satu sebagai orang yang beragama, kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban bayar zakat. Itu kewajiban tuh. Apabila ada haul, sudah sampai haulnya dan nisabnya sudah sampai, maka dia wajib keluarin zakat malnya. Tapi ada juga kita sebagai manusia, ada sebagai warga negara yang harus kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Maka sebagai umat Islam yang baik, dua-duanya harus jalanin. Kalau memang pemerintah memerintahkan kita untuk membayar pajak, sebagai warga negara yang baik, ya bayar pajak. Kalau kita sebagai umat Islam mengaku bahwa diri kita sebagai umat Islam yang baik, ya bayar zakatnya setiap tahunnya. Jadi dua-duanya harus jadi yang terbaik gitu. Jadi luar biasa. Berarti harus legowo ya kalau dikenakan pajak ya. Insya Allah rezekinya tambah dari yang lain, insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Siap Pak Ustadz. Insya Allah. Nah ini Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari netizen kita nih. Kita lihat terlebih dahulu. Ini ada @Mariam mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan? Jika tidak berpuasa, apakah harus mengganti puasanya atau cukup membayar fidyah? Ya gini, untuk puasa sebenarnya ini puasa ada keringanan yang bisa diberikan oleh orang-orang yang bisa diberikan oleh agama. Ada beberapa nih golongan yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama orang yang sakit, itu boleh tuh batal puasa. Kemudian orang yang dalam perjalanan. Nah, kemudian orang yang tua renta yang tidak boleh dia berpuasa lagi, nggak bisa lah kira-kira puasa dia nggak akan bisa, maka dia boleh membatalkan puasa. Dan yang keempat ini adalah orang yang hamil dan menyusui. Nah, ini semua butuh kejujuran nih dalam diri kita, nggak bisa kalau kita nggak jujur gitu. Karena gini, orang yang berpuasa dia boleh nih sakit boleh nggak sih dia batalin puasa? Boleh dia batalin puasa. Tapi dia harus mengganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Tapi sakitnya itu dia bisa sadar diri, sakitnya benar-benar sakitnya nih. Sakitnya memang yang harus dibatalkan puasanya. Tapi kalau cuman flu, batuk, kira-kira cuman ada bisul gitu, kemudian dia batal puasa kan
nggak masuk gitu. Termasuk orang yang melakukan perjalanan, dia melakukan perjalanan, kira-kira dia jujur dirinya, memberatkan nggak perjalanan itu buat dirinya? Kalau itu memberatkan, maka dia boleh batal dan digantikan puasanya di lain hari. Kalau ini enggak, maka sebaiknya dalam Islam tetap lakukan puasa. Nah, termasuk orang yang hamil dan menyusui, itu dia bisa berpikir dalam dirinya, ini membahayakan nggak buat dirinya? Atau membahayakan nggak buat janinnya? Kalau itu membahayakan, maka dia boleh membatalkan. Nah, jumhur ulama, hampir kebanyakan ulama itu tetap tidak ada fidyah. Kalau orang yang sudah batal puasa, dia seharusnya membayar qadha puasanya. Ingat ya kata Siti Aisyah, nahnu la nu'maru biqada'i shalah walakinna nu'maru biqada'i siyam. Orang yang haid itu dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha salat, tapi untuk mengqadha puasa. Nah, kita lihat lagi diri kita sendiri. Kalau misalkan memang kita sanggup untuk mengqadha puasa di hari-hari selanjutnya setelah Ramadan, maka qadha itu lebih baik. Tapi kalau nggak sanggup, boleh membayar fidyah gitu. Jadi fidyah itu alternatif kedua lah. Alternatif kedua, jangan ngambil gampangnya aja, adalah nggak usah puasa, yang gitu bisa bayar fidyah aja gitu. Kemudian nggak usah puasa lagi, enggak, itu alternatif kedua. Yang harus dilakukan dulu adalah membadal puasanya dulu. Kemudian setelah kalau kita mengkodok puasanya dulu, kalau tidak bisa mengkodok puasa, karena masih ragu juga, masih nyusuin anak, takut anaknya nggak bergizi, nah itu baru boleh dia membayar fidyah. Baik. Ini masih ada satu lagi nih Pak Ustadz. Ada satu lagi Pak Ustadz, dari Septi 07, Pak Ustadz mau tanya dong, sebenarnya kalau sudah masuk waktu imsyak, ini apakah kita sebenarnya masih boleh makan? Dan apabila tiba-tiba azan berkumandang, kita tengah makan makanan yang pedas, apakah kita masih boleh minum dulu walaupun sudah masuk azan subuh, Pak Ustadz? Makanya kalau bangun sahur tuh jangan kesiangan gitu ya, penting tuh ya. Bangun sahur kesiangan. Gini, sebenarnya ada sih pendapat bahwa pernah ada Rasulullah bilang ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, makan dan minumlah kalian. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau sudah Abdullah bin Umi Maktum azan, berhentilah makan dan minum kalian. Nah, maksudnya di sini sebenarnya azan itu bukan jadi zaman Rasulullah itu ada 2 kali azan. Ada Sayyidina Bilal, kalau Bilal bin Rabah itu bulan Ramadan dia azannya di malam hari. Jadi waktu memang menandakan yuk kita sahur. Kalau sekarang tuh dibangunin sama orang-orang di kampung kita sahur gitu ya, suka keliling. Itu sebenarnya kalau zaman Rasulullah dengan azan. Ya dengan azan, makanya ulama kita ada yang pakai beduk, keliling, ayo bangunin sahur gitu. Kalau zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah itu pakai azan. Maka Rasulullah ketika Bilal bin Rabah mendengar suara azan Bilal bin Rabah, makanlah kalian dan minumlah kalian. Tapi ketika Abdullah bin Maktum azan, itu masuk waktu subuh tuh. Masuk waktu fajar, maka Rasulullah bilang stop, berhenti. Nah, ini menandakan bahwa tanda awalnya puasa itu adalah dimulai dari azan subuh. Jadi hati-hati nih kalau misalkan lagi ada waktu, kalau kita imsak itu sebenarnya azan subuh, cuman di Indonesia ini dulu sama ulama imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Sebenarnya buat jeda aja, menjaga jangan sampai waktu azan subuh tuh bisa makan lagi. Makanya ada imsak dalam arti Indonesia ya, bukan arti imsak dalam hukum fikih. Kalau hukum fikih itu udah menahan waktu subuh. Imsak arti orang ulama Indonesia itu menyandarkan 10 menit sebelumnya. Maka pada saat itu makanlah udah. Kalau udah waktu azan, walaupun makannya cabai, pedas, segala macam, azan subuh berkumandang, udah nggak boleh lagi. Oh, berarti udah nggak boleh tuh, Septi, sudah tidak boleh makan atau minum ya. Pedasnya lidah, nikmatin aja udah. Karena kalau sampai makan dan minum di waktu azan subuh, batal puasa. Pedes-pedes dah ya Pak Ustadz. Pedes dah gitu. Jadi makanya harus sadar diri juga kalau waktu pengen masuk azan subuh adalah jangan makan yang pedas, cari yang enak-enak aja gitu. Kalau makan yang pedas, harus mampu manage waktu dengan baik ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Amirullah atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Ani Sude. Assalamualaikum, selamat siang.